Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil mustafa wa ala atba'ihim alladhina warisuna ilmu wal ulama warasatil anbiya amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohumul maghfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Al-Baqarah 133 136. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah menyebutkan wasari'u ila maghfirah, ialah mereka yang bersegera untuk menuju pada keampunan Allah. Ada 4 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan, dan pengampunan itu setelah diampuni dosa-dosanya itu musnah. Dosa-dosanya habis dan dia bagaikan anak yang baru terlahir. Nah, golongan yang pertama adalah golongan orang-orang kafir yang menyadari bahwa selama ini dia berada dalam kekufuran atau kekafiran, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka menyatakan untuk menuju kepada iman, yang disebut dengan memilih al-Islam. Setelah dia memilih ke Islam, maka disebutlah mereka itu kelompok mu'allaf. Mereka ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan keselamatan. Ini golongan pertama. Pada suatu ketika dia beriman, melepaskan iman yang salah, menuju kepada iman yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia masuk ke dalam Islam menjadi mu'allaf, maka dia dinyatakan terhapuslah dosa-dosa yang lampau, dia bagaikan anak yang baru terlahir, tidak membawa beban dosa. Berapapun banyaknya dosa yang lampau, itu gugur atau dihilangkan oleh Allah. Kemudian kelompok yang kedua yang mendapatkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia bagaikan anak yang baru yang terlahir, adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah berbuat kesalahan dan menyadari itu adalah sebuah kesalahan, lalu dia bertobat. Sebesar apapun dosa yang dia pikul, bahkan kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang istimewa, kelompok yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa diistimewakan? Dosa yang besar itu dijadikan oleh Allah, dijadikan pahala yang besar, dan kemudian segala salah-salahnya hilang. Di samping amal-amal atau kebaikan-kebaikan sebelumnya juga dicatat oleh Allah. Hal ini diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 69 sampai 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, bahwa orang yang disukai oleh Allah itu ialah mereka yang tidak menyeru kepada selain Allah.
ialah orang yang tidak pernah terjebak dalam sebuah kemusyrikan. Ialah orang yang benar-benar mengagungkan Allah. Itu disukai oleh Allah. Pada suatu ketika dia menyeru selain Allah, mengagungkan selain Allah, maka pada saat itu imannya dalam rontok. Imannya adalah rontok. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah tradisi kita yang sebenarnya warga kita juga melakukan itu. Misalnya yang terjadi di masyarakat kita itu menggunakan mengikat kakinya itu dengan benang hitam. Nah, itu ada sebuah pemikiran mereka bahwa benang hitam yang diikatkan di kaki itu memberikan sebuah manfaat. Memberikan sebuah manfaat, mampu menolak bala dan sebagainya. Kalau memang benang hitam itu bisa menolak bala, bisa menolak dari sakit, ya sudah. Kita banyak-banyak bisi benang hitam saja, tutup rumah sakit. Jadi benang hitam itu tidak memberikan apa-apa. Nah, pemikiran dan pemahaman ketika benang hitam itu memberikan sesuatu manfaat besar, nah padahal itu sudah tauhidnya terkontaminasi oleh kemusyrikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Walladzina la yad'una ma'allahu ilahan akhar. Ialah mereka yang menyeru selain Allah. Jadi mbok ya kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang dipohon, dipanggil, diseru. Enggak usah panggil-panggil yang lain. Enggak usah panggil-panggil sesuatu. Nah, ini menjaga tauhid kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Iyyaka, hanya saja, tidak ada pilihan. Hanya saja, tidak ada pilihan kecuali Engkau. Na'bud adalah penghambaan diri. La na'buda illallah, tidak ada penghambaan diri kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya saja kepada Engkau saja ya Rabb kami memohon pertolongan. Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, sementara kehidupan kita sebagai manusia usaha. Kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala cuma supaya memiliki, ya katakanlah, kehidupan yang katakan rumah yang sedang, yang untuk berteduh, silahkan mohon, tetapi kumpulkan pelan-pelan kayunya dan seterusnya, maka Allah akan mudahkan mengumpulkan prasarana itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kita memohon kepada Allah, namun kita pun juga akan bertindak sebagai manusia yang berusaha. Wala yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah mereka yang tidak membunuh jiwa seorang mukmin, apalagi membunuh seorang mukmin. Seorang muslim membunuh mukmin lainnya, seorang muslim, maka sama dengan membunuh muslim sedunia. Apapun alasannya tidak boleh membunuh. Jadi oleh karena itu Allah memberikan satu ketegasan hukum yang sangat berat. Sangat berat. Bahwa membunuh itu adalah sesuatu dosa besar yang tidak termaafkan. Ini yang dibicarakan, ini dosa besar semua. Kemudian ada lagi dosa besar lagi. Wala yaznun. Yang disukai oleh Allah itu yang tidak berzina. Berzina adalah merupakan sebuah dosa yang tak termaafkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala syirik, membunuh, kemudian berzina, itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya itu luar biasa. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, siapa yang melakukan itu semua dia akan rasakan dosanya. Dosanya apa? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah.
Allah akan lipat gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhanan, dan mereka kekal di dalam azab Allah itu dengan sangat hina. Jadi penzina, pembunuh, orang yang musyrik, itu dilipat gandakan azabnya oleh Allah. Kalau kita lihat azab-azab Allah yang lain, banyak tuh azab-azab Allah. Binnari jahannam khalidina fiha abada. Mereka ada dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya selamanya. Sementara untuk yang tiga ini, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Kami lipatkan azabnya 2 kali lipat. Kami lipat gandakan azabnya itu pada nanti di yaumil qiyamah. Wa yakhlud fihi muhanan, dan mereka kekal di dalam azab Allah. Yang mengerikan itu Pak, muhanan. Kekekalan azab itu justru juga akan dirasakannya dengan dihinakan. Pada suatu ketika 3 penyakit besar ini bertobat, maka pada saat itu seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Tidak sekedar dihapuskan. Semakin banyak dosa orang syirik tadi, semakin banyak dijadikan pahala. Luar biasa. Dulu pernah ngikat benang hitam di kaki, melihat ayat ini lalu berhenti. Wah, dapat pahala besar. Dulu pernah barangkali membunuh orang, mendapat ayat ini lalu tobat, berhenti, mendapat sekaligus dapat pahala besar. Ini yang diistimewakan oleh Allah. Dia tidak lagi bagaikan anak yang baru lahir, tapi dia bagaikan anak yang baru lahir dengan surplus membawa pahala. Wa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Barang siapa yang bertobat, memperbaiki imannya lagi, dilakukannya dengan amal-amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah yang seluruh kemaksiatannya, seluruh dosa-dosa itu tadi diganti oleh Allah dengan hasanat, dengan pahala. Ini luar biasa. Setelah dia bertobat langsung surplus. Jadi wajar kalau ada cerita seorang pencina, kemudian dia hanya memberikan air kepada anjingnya, tapi dia terus-menerus menyesali perbuatannya, dan kemudian setelah mati belum berbuat apa-apa, tapi setelah dia meninggal dunia dinyatakan sorga. Kenapa? Karena kejelekan-kejelekan dahulu diganti oleh Allah dengan pahala. Dia langsung begitu bertobat, bukan seperti anak baru lahir, tetapi seperti anak yang surplus dengan pahalanya. Yuk kita tobat, tidak usah lagi lah ngikat benang hitam di kaki. Apalagi itu sekarang ini banyak tuh. Di tangan ada nggak di tangan? Yang saya lihat itu di kaki dengan di ibu kaki. Ada yang menggantung Al-Quran di leher. Sayang yang digantung tuh Al-Qurannya, Al-Quran yang kecil kayak gini nih. Kayak ibu tangan ya. Yang cocok itu yang digantung di gulu tuh ya warnanya kayak gini nih. Ini bisa dibaca, biar 2 orang bareng bacanya bisa. Kalau yang kecil itu harus pakai teropong. Saya tidak tahu lah benar apa salah itu tulisannya yang kecil itu, tapi yang jelas pemanfaatannya terbatas sekali. Nah, itu salah satu. Jadi banyaklah perilaku-perilaku kita yang pada suatu ketika ditanyakan kepada mereka, mereka menganggap itu memberi manfaat. Padahal menggantung Al-Quran di leher, bawa ke dalam WC, banyak sekali. Jadi itu gangguan-gangguan kita. Nah, apalagi kalau sampai membunuh, berzinah lah. Berzinah itu saya rasa kalau kita data jujur ya, kalau kita data dan kemudian jujur, mungkin hampir 80% terlibat itu. Manusia yang ada sekarang ini. Nah ini kan fatal sekali. Tapi Allah janjikan apa?
Barang siapa yang bertobat, dibuktikannya memperbaiki iman, melakukan amal-amal soleh, dosanya jangan khawatir, itu diganti jadi pahala. Kalau dosanya itu ada 60 ibarat angka, maka dia dapat pahala langsung 60. Jadi bukan seperti anak baru lahir langsung. Tapi tobatnya itu tidak boleh. Hari ini tobat mendapatkan angka 60, sebulan ke depan lakukan lagi. Sebab disebutkan dalam ayat berikutnya, itu disebutkan bahwa wa man taba wa amila sholiha, barang siapa bertobat lalu dibuktikan dengan amal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan benar-benar tobat. Wasari'u ila maghfirah, mereka bersegera untuk mohon ampun kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kelompok yang ketiga, yang kedua apa yang ketiga? Kelompok yang ketiga ini orang yang berpuasa karena iman, mengharapkan keampunan. Minggu kemarin sudah kita bahas dikit gitu ya, tapi ini kita bahas sub bahasannya yang terkait dengan pengampunan dosa. Hadisnya nih jamaah hafal nih. Ada yang hafal? Ayo bacakan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lampau. Setelah selesai bulan Ramadan, masuk Idul Fitri, dia bagaikan anak baru lahir. Makanya kan ada diajarkan oleh Rasulullah tuh doa. Ketika 1 Syawal bersalaman, diperintahkan oleh Rasulullah tuh berdoa sama-sama. Apa bacanya doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan yang lain. Bersalaman, taqabbalallahu minna wa minkum, baru silahkan kalau mau ada pembicaraan lain. Ini Mbah bersalaman belum baca apa-apa, apabila datang, iyalah, apabila datang itu. Kayak Pak, sehat aja kalau doa dulu. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima amal kami, wa minkum, dan juga amal kamu. Ketika amal Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu sebenarnya kita telah mendapatkan keampunan dosa-dosa yang telah lalu. Lah, jadi itu terus begitu tancapkan tangan, taqabbalallahu minna wa minkum, sama bacaannya sama. Nang menjulung tangan dengan yang menerima. Yang menyerahkan tangan maupun yang menerima bacaannya sama. Jadi jangan taqabbalallahu minna wa minkum, hanya dihantak minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, itu menyambung. Memang kalau segi terjemah nggak masalah, tapi biasanya kalau minna wa minkum taqabbal ya karim ada populurannya kan. Itu surungi nasi bungkusnya gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu nah Ramadan kita itu dapat keampunan dosa yang telah lalu selama pada saat pelaksanaan ibadah Ramadan itu karena iman, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan Ramadan itu karena Allah, mengharap ridha Allah, karena itu kita terus saja banjir doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang dia bagaikan anak baru lahir. Siapa yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya itu mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah. Dia mendapatkan hajjal mabrur, seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah. Artinya dia bagaikan anak baru lahir. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada 4 hal
yang Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita. Nah, peluang yang harus kita kejar itu apa? Bermohon, wasari'u ila maghfirah. Bersegera untuk menuju pada keampunan Allah. Kapan minta ampun kepada Allah itu yang lebih indah? Itu ada waktunya, bukan hanya sekedar sholat. Astaghfirullahaladzim, kalimatnya. Kita seringkali kadang-kadang itu terlontarkan pada saat yang tidak tepat. Ini di dalam WC Tegalingsir, astagfirullah, salah, tempatnya salah. Atau ada kawan kita mencela orang lain, astagfirullah, kayak itulah inya, salah. Jadi istighfar itu kapan waktunya itu? Diterangkan dalam surah Az-Zariyat ayat 16. Wa fi wa bil ashari hum yastaghfirun. Tuh. Dan pada suatu ketika masuk waktu sahur, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi rancak-rancak bangun sahur istighfar. Akan lebih indah pada suatu ketika bangun sahur, waktu punya sholat qiyamul lail. Boleh qiyamul lail itu berapa dapat? 8 rakaat plus witir 3. Setelah itu astagfirullahaladzim. Sesudah salat bagus, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Sebab kita ini kadang-kadang terus terang saja dapat dosa tanpa diundang. Nggak ada niatan dari rumah sampai ke majelis taklim ini niatan mau berbuat dosa. Begitu sampean asik di mobil nyetir, ternyata ada sepeda motor nyelip. Kebetulan wanita yang mendahului, dan wanitanya celana pendek, serba kencangan pulang. Ayo, Rasulullah SAW menerangkan kalau lihat yang seperti itu, istighfar, segera palingkan wajahmu. Coba kalau sampean di jalan melihat semacam itu, astagfirullahaladzim, ayo palingkan. Bisa ke got, bisa kecebur atau kena orang lain. Dosa kadang-kadang tanpa diundang dia datang. Atau barangkali kita sedang berdiri di tempat halte penantian bus. Ada 2 orang yang tidak kita kenal membicarakan orang lain. Kebetulan telinga kita senang mendengar orang yang mencela tetangganya ini. Padahal nggak kenal. Kita tidak kenal dengan orang itu, tapi orang itu bercerita kejelekan tetangganya. Kita kebetulan hadir di tengah itu, seakan-akan kita turut membenarkan. Yang seperti itu kata Rasulullah SAW, dia tidak memberikan komentar, mulutnya diam, tapi telinganya senang mendengar celaan itu. Kelak di akhirat kata Rasulullah, telinga mereka itu akan dilelehkan tembaga yang mendidih. Enggak tanggung-tanggung loh mencela orang lain. Mendengar saja itu tembaga yang mendidih. Makanya kalau senang mendengarkan orang mencela orang lain, itu latihan dulu. Pontong rokok masukkan telinga itu gimana kira-kira? Hadirin jamaah rahimakumullah. Wasari'u ila maghfirah. Rasulullah SAW diterangkan dalam 1 hari itu beristighfar dia tidak pernah kurang dari 100 kali. Yang dibaca oleh beliau astaghfirullah wa atubu ilaih itu tidak pernah kurang dari 100. Padahal Rasulullah maksum, bebas dari dosa. Andai kata ada kesalahan yang berdosa, langsung Allah maafkan, langsung Allah ampuni. Itu beliau beristighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kadang-kadang disela-selai oleh beliau. Riwayat At-Tirmidzi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu
Coba kalau istighfar Rasul itu 100 kali, kita sehari nang dosa ini bila tak digawi langsung melengket. Berapa kali? Nabi begitu lakukan dosa dimaafkan oleh Allah 100 kali. Kita begitu berbuat dosa ngelengket. Berapa kali? Bahkan yang unik itu apa? Istighfar itu hanya diucapkan pada saat nikah. Setelah itu tidak pernah lagi ada istighfar. Ya, saya terus terang saja, ada orang yang nikah diajarin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu diajarin yang langsung enggak karu-karuan. Terpaksa dibimbing astaghfirullah. Awin itu dia baca karena mau kawin kan, astagfirullah. Jadi terus redaksinya dan sebagainya salah. Kenapa? Karena itu diperlukannya. Jadi kalau toh itu dikatakan istighfar, silahkan. Tapi karena Allah enggak. Saya rasa itu istighfar karena ingin kawin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wasari'u ila maghfirah. Mereka bersegera untuk menuju keampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan Allah sediakan sorga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Nah, di sini berkarena uiddat lil muttaqin, minggu kemarin kita bahas bahwa puasa itu la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa, itu belum takwa. Itu untuk mencapai takwa itu ada 42 anak tangga. Salah satu di antara anak tangga itu dia pada saat waktu masuk sahur maka dia istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Coba kita lihat Az-Zariyat mulai 15 itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang takwa itu mereka adalah penghuni sorga yang air mengalir di bawahnya. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa orang dalam sorga itu? Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dahulu di dunia itu memang udah baik. Jadi gambaran orang yang takwa, gambaran orang yang uiddat lil muttaqin dalam surga disediakan oleh Allah itu tadi, di dunia tuh sudah baik. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima balasan dari Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia tuh baik. Allah balas. Balasan Allah surga, balasan Allah kebahagiaan, balasan Allah ketentraman. Kenapa? Dulu di dunia baik, dan pada saat dia di dunia muhsin, pada saat di dunia mereka itu baik, maka di dunia pun sudah Allah sempurnakan. Damai hatinya, tentram keluarganya. Tuh, ini bagaimana? Bulik begitu naik ke rumah berantem, belum apa-apa nyebut suaminya itu datang enggak datang di mana bangsat, coba sudah langsung diberikan gelar yang tidak baik. Nah ini coba kalau yang semua kanu qabla dzalika muhsinin, dahulu memang di dunia udah baik, itu yang dibalasi oleh Allah. Nah kalau dahulu di dunia baik itu bagus, semuanya bagus, anak-anaknya bagus. Kita ini kadang-kadang menilai satu kebagusan di dunia itu orang ya, kalau anak sampean tuh yang satu jadi camat, yang saikungnya jadi wali kota, yang saikungnya jadi gubernur. Wah, anak kita mantap ya. Mantap anak saya, Pak. Itu yang tertua jadi dokter. Yang tertua itu rektor, Pak. Mantap. Mantap ukuran itu.
Ada nggak kalau anak 5, kira-kira 1 orang lah nanti ciptakan dia orang yang hafiz Quran. Tolong, kalau kita punya anak 5, 1 kita ciptakan anak yang hafiz Quran. Karena anak yang hafiz Quran inilah kelak yang akan memasang mahkota pada ibu bapaknya. Tuh, pada saat dia yang hafiz Quran masuk surga, dia harus memakai mahkota, tapi dia mengatakan saya tidak berhak memakai ini. Saya menghafal Al-Quran karena perintah, karena ajakan, karena bisikan, karena ajaran dari ibu bapak saya. Ibu bapak saya lah yang paling berhak memakai mahkota ini, surga ini. Malaikat mengatakan, cari bapakmu, ya Rabb. Bapak saya dalam ajab, katakanlah. Tapi Allah perintahkan, mandikan dia di Al-Kautsar dan bangkitkan, pasangkan mahkota dalam surgaku. Tuh, kita sekarang punya anak 6 ke 6-6-nya profesor, Ustaz. Ciptakan 1 saja anak yang hafiz Quran agar dia nanti masakkan mahkota pada orang tuanya. Kita lengah. Coba jamaah, kira-kira sekarang punya anak, ada yang hafal Quran? Halo? Itu. Ada yang sudah sarjana? Banyak. Ada sarjana ekonomi, sarjana perbankan, sarjana. Saya tidak menyalahkan sarjana itu. Tapi sarjana apapun sebenarnya bisa untuk menghafal Al-Quran. Sebab anak yang hafal Al-Quran, kelak dia punya hak untuk memiliki mahkota, dan mahkota istana surga itu tidak akan bisa dipakaikan kepada orang lain kecuali anak kepada ibu bapaknya. Tuh kita ciptakan itu, akhidina ma atahum rabbuhum, mereka menerima balasan dari Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dahulu di dunia baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surah Az-Zariyat ayat 51 ini sebenarnya bagaimana kita untuk menghantarkan berada pada posisi wasari'u ila maghfirah. Mereka bersegera untuk menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Nah, ternyata orang yang mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Dahulu di dunia mereka itu apa? Sedikit sekali tidur di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulu di dunia dia sedikit sekali tidur di malam hari. Kalau kita kayak apa? Hah? Alhamdulillah Pak Ustadz, ulun wayah ini sedikit benar guring di malam hari. Sebab jadwal jaga malam tiga malam giliran ulun. Lain lah. Jadi lain itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang sedikit sekali tidur di malam hari itu kenapa? Yang mengharapkan keampunan Allah. Ini disebutkan di sini. Wabila sarihum yastaghfirun. Ketika masuk waktu sahur, dia introspeksi. Siang kemarin salah apa? Siang kemarin dosa apa? Siang kemarin lengah apa? Istighfar. Mohon ampun pada Allah. Salat boleh langsung witir, boleh salat malam kemudian witir dan seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Siapa mereka yang mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka yang sadar. Jadi kepekaan sosial. Kita sudah melaksanakan fitrah bulan kemarin, kepekaan sosial sudah kita lakukan, tapi kita nyadar bahwa dengan sedekah kita mampu mendapatkan keampunan kesalahan itu.
wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada hartanya disadarinya ada hak fakir miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Minggu kemarin ini sudah kita bahas. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ini wasari'u ila maghfirah. Mereka bersegera untuk menuju kepada keampunan Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Oh, kalimat ini luar biasa. Lagi-lagi nafkah, lagi-lagi impak. Ialah mereka yang menafkahkan hartanya dalam lapang maupun dalam sempit. Kenapa kok nafkah? Kenapa kok kita infak? Kenapa kok kita sedekah? Kenapa kita membangun kepekaan sosial dengan orang yang lebih miskin? Sebab dari sana diikuti oleh gugurnya dosa. Itu yang wasari'u ila maghfirah, mereka membuat satu sikap. Sikapnya apa? Yunfiquna fis sarra, menafkahkan harta dalam lapang. Dalam lapang itu sedekah kepada fakir miskin tetangga kita, sedekah kepada kerabat kita, sedekah kepada orang tua kita, sedekah pada mertua kita, sedekah kepada kerabat kita. Lapang. Bapak kalau punya 200.000, kemudian ketemu kerabat dan sanak nih pindah sakit, sampian rasanya lapang saja mengeluarkan 100. Nah ding, nah dan sanak kita bagi lapang. Itu namanya dalam lapang. Atau barangkali pada saat dompet kita tebal, ada kawan-kawan biasa aja, yuk kita makan sama barang tuh, bayari. Wad darra, ini sudah kita bahas ya, yang sempit. Yang sempit itu seringkali diterjemahkan pada saat dompet kita tipis. Yang sempit itu seringkali diterjemahkan pada saat bulan Tuha. Yang sempit itu seringkali diterjemahkan pada saat bisnis kita gagal. Padahal justru yang sempit ini, waddarra, yang sempit itu apa? Kalau ada orang itu miskin dan kebetulan pernah mengecewakan kita, pernah mengganggu kita, kita ada rezeki, coba kebetulan dia perlu, dia pernah nyuri sandal kita, dia ada perlu pak mau ngutang beli beras, coba duit banyak nih dihutangi kada, kamu nang ini kada aku hendak mau tangi pang, apa sandalku nang hanyar aku tukar malam kamu dua kamu ambil, kada aku kadua kan di polisi gini, untung udah ikam nih ya, malah mengungkit khilafnya. Waddarra yang sempit itu adalah mampu nggak kita memberikan kepada orang yang justru menyakiti kita. Musuh barangkali, orang yang pernah menyakiti kita, barang minum bayariakan. Sempit, sempit. Wal kaziminal ghaiz, sanggup menahan marah. Jadi kalau menahan marah ini saya rasa sudah punya konsep yang luar biasa. Sebaik-baik menahan marah itu adalah pada suatu ketika kita marah, maka kita berusaha berbuat baik orang yang kita marah. Itu cara menahan marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya belum meneliti hadis ini sahih atau tidak. Ada seorang Yahudi buta. Orang Yahudi yang buta ini itu terus nyumpahin Rasulullah. Saya jadi begini ini gara-gara Muhammad. Saya begini-begini Muhammad. Saya lapor nih Muhammad. Pokoknya dia yang caci maki Rasulullah. Setelah kebetulan caci makinya itu didengar oleh Rasulullah, Rasulullah SAW duduk mendekatinya dan kemudian bertanya, kau udah makan belum? Belum. Dia nggak tahu kalau yang ngomong nih Rasulullah. Dia nggak tahu kalau yang ngomong di sampingnya ini Muhammad Rasulullah. Kamu udah makan belum? Belum. Wah, sebentar ya teman. Dibelikan, dibawakan oleh Rasulullah makanan, disuapi. Disuapi.
Nah ternyata pada saat dia makan disuapi oleh Rasulullah ini, tidak ada caci maki, itu tidak ada. Ayo, muntung hibaklon makanan, nggak mungkin ada caci maki kan? Paling tidak dia waktu makan nggak ada caci makinya. Dilakukan oleh Rasulullah setiap hari sampai Rasulullah wafat itu. Setelah Rasulullah wafat, dia kembali mencaci maki Rasulullah. Umar mendengar itu tidak enak, mau mencontoh Rasulullah. Umar ini mau mencontoh Rasul. Kamu udah makan belum? Belum. Oh, udah. Bawa. Disuapi oleh Umar. Kayak Nabi juga. Tapi dia langsung, si buta ini berkata, wah, ini pasti lain yang biasa nyuapin saya. Tahu dia. Kira-kira Umar bin Khattab menjajal makanannya nih beda dengan yang Rasul. Kalau Rasulullah lembut kan. Kalau Umar bin Khattab nih nah kira-kira agak keras dikit. Ya, kata Umar, beda. Yang biasa menyuapi kau selama ini adalah Muhammad Rasulullah, dan dia telah wafat. Yang ada menyuapi kau sekarang ini di sampingmu adalah Umar bin Khattab, sahabatnya. Tuh. Diselesaikan dengan kebaikan, diselesaikan dengan ditahan marah. Coba kalau kita begitu dicaci maki langsung kita benci, yang terjadi konfrontasi. Tapi begitu orang mencaci maki kita, kita jawab dengan kasih sayang, kita jawab dengan bagaimana menghantarkan persahabatan. Indah nian sebenarnya. Bagaimana untuk menjawab supaya itu dihantarkan dengan keindahan? Wal afina anin nas. Siap membuka semua celah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Allah menutup di sini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita hari ini mencari ada 4 hal kesempatan kita sebagaikan anak yang baru lahir. Tidak ada dosa. Kapan orang yang kafir ada kesempatan dengan cara masuk Islam. Orang yang belum pergi haji dengan cara berangkat haji. Tapi dasarnya karena Allah, mengharap ridha Allah. Jangan pergi haji lantaran karena status. Pergi haji, pulang dari haji dapat undangan. Nama Abrar Harun, dapat undangan kadada baha di muka. Hah, kenapa kadada haknya nih? Padahal nih 30 juta tahulah. Nah, hilang itu. Nggak usah aja pakai haji. Jadi nggak usah dinampakkan lah. Nggak usah kalau kopiah nggak masalah, itu kopiah putih. Jadi bukan kopiah haji. Kita ini seringkali itu disebut kopiah haji itu. Jadi yang ada tuh kopiah putih, ini kopiah hitam, enggak apa-apa itu. Sebab banyak orang yang belum haji dia pakai kopiah putih. Jadi kalau kopiah nggak masalah. Tapi ada yang gelar gitu ya. Sebenarnya gelar haji itu cuma ada di Indonesia dengan Malaysia. Kalau negara. Kalau di Makkah nggak ada haji, itu nggak ada. Nama, panggillah nama itu sebagaimana telah diumumkan pada saat tasmiyah. Tuh, ibu-ibu ya mohon maaf tuh, nang bulang pina bulat-bulat tuh, ganti aja dah pakai kerudung yang murni, itu cantik daripada bulat bu ya. Nah, itu, ini pina lingkar bulat itu, dikira orang sakit kepala. Nah, jadi pakai kerudung yang menutup seluruh itu. Coba lihat nanti surah An-Nur ayat 31, surah Al-Maidah 59. Tuh periksa itu nanti. Surah Al-Ahzab 59 ya. Al-Ahzab 59. Jadi itu tuh pakai kerudung. Kerudungnya jangan macam-macam lagi. Ini kerudungnya sudah kayak baikat di gulu, itu khawatir tuh kalau tertarik motor itu jadi kada bisa bernapas lagi. Nah, jadi kerudungnya itu yang diulurkan menutup dada. Jangan kerudung malah nonjolkan dada. Dada tuh nggak usah ditonjolkan, ketunjol sudah. Ya.
Jadi itu pakaian itu menentukan baik dan indahnya seorang. Islam menetapkan itu sudah memang terindah. Terindah. Jauh lebih terpelihara yang pakai kerudung. Nah jadi tuh nang pakai ini saya nggak apa-apa ya. Kalau jamaah luar ya tinggal jangan tersinggung. Ini jamaah di sini nih nang bulat-bulat gitu nah. Itu nggak usah lagi lah. Nah, itu kayak sakit kepala ini diikat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita kembali saja bagaimana Al-Qur'an. Pakaian pun diatur oleh Al-Islam. Supaya dalam bentuk kita keadaan selalu indah, sehat dan seterusnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan walaupun kajian kita ini ya ini setengah jam lebih ya. Nah itu sila kita lanjut pada season berikutnya. Barangkali ada hal-hal yang belum terjawab dengan tuntas, belum terjelaskan dengan tuntas, dipersilahkan untuk dipertanyakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering, bukan kita, mungkin bapak-bapak juga sering lihat bahwa sekarang ini kan ada pakaian wanita itu yang menutup semua, hanya mata yang kelihatan. Sepertinya seperti apa itu? Sebenarnya jadi susah kita mengenal, oh ini siapa gitu. Nah, jadi iya cadar. Yang kedua masalah ada juga yang berkerudung. Tapi di bawahnya ini sepertinya ketupat kandangan, baru buras kan. Maaf ini ibu-ibu, saya kira untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadar itu sebenarnya perintah asal. Jadi perintah asal itu adalah tutup seluruh tubuh. Itu perintah asal itu, tutup seluruh tubuh. Kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah karena seluruh tubuh itu sulit, maka kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah itu illa wajhika wa yadai, kecuali muka dan tapak tangan. Nah, jadi kemudahan sudah yang menampakkan wanita yang pakai kerudung kemudian menampakkan wajahnya pol, itu kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah. Yang mereka menutup silakan, itu perintah asal. Bagus kok ditutup, apalagi musim debu ini. Saya rasa itu lebih sip itu, tutup itu. Ini musim debu ya. Nah kemudian ada yang pakai kerudung tapi pakaiannya itu kayak lapat diikat ya. Nah, kayak buras lapat gitu ya. Lapat diikat. Itu lakak lekuknya kelihatan. Nah itu sama dengan menampakkan aurat. Sama dengan menampakkan aurat. Atau barangkali kalau toh itu lewat itu dikomentari lagi, dikomentari. Hahaha Hajar, mantap pakaiannya itu. Cuma sayangnya itu begilit-gilit. Ditutupilah gilit-gilit itu, tahu gilit-gilit? Apa ngarannya itu gilit-gilit tuh ya? Tangkal-tangkal atau kayak jalan rusak. Nah, itu ditutupi. Kalau tutupi kan licin bagus gitu. Nah, apalagi ini kalau kerudung dan kemudian bajunya yokensi. Nah, ini dalil atas mana nggak tahu saya dapatnya itu. Tapi ini pengalaman saya. Saya pernah membawa pakaian layak pakai dan kemudian diberikan kepada pedalaman kelompok mu'alaf. Saya berikan kepada orang pedalaman. Bulan depan berikutnya saya datang mengadakan pengajian mu'alaf. Dan ternyata setelah dalam pengajian itu ada yang lucu. Dia pakai kerudung yang panjang, tapi bajunya itu yang yokensi. Kan baju tidur, kalau di Banjarmasin baju tidur. Layak pakai memang, tapi untuk tidur. Dia pakai, datang ke masjid. Saya langsung, sini saya bilang. Kamu ini datang kok pakai kerudung, tapi bajunya yang tetap kelihatan keteak itu. Baju yokensi itu. Ya. Ini kan baju pemberian Ustadz katanya. Nah, saya langsung, loh kapan saya ngasih nih? Itu Pak Ustadz kemarin ngasihkan baju layak pakai, kan saya minta ini. Nah, jadi di situ sebenarnya kalau Ustadz memberi itu tolong dikontrol. Jadi yang memberilah yang kontrol, ini layak nggak?
Kalau saya kan taunya ketika diamanati satu kotak nih tolong dibagikan ini. Kalau ada manfaatnya silahkan pergunakan. Jadi kadang-kadang begitu saja. Ada berapa kotak, saya langsung, ini tolong dibagikan dengan mualaf. Semua yang ada nanti yang layak pakai. Nah saya nggak perlu ada pesan macam-macam. Tapi si mualaf ini karena itu baju yang membawa saya, baju pemberian ustadz. Apapun pemberian ustadz itu seakan-akan halal. Nah, padahal saya tidak pernah kontrol. Jadi saya di sini menghimbau kepada yang bersedekah pakaian bekas itu tolong dikontrol. Layak enggak? Sebab orang yang mempergunakan ini kalau sudah dari tangan ustadz dianggapnya benar. Ternyata kan benar tuh. Setelah dipakainya, pahanya kelihatan, keteknya kelihatan, tapi dia pakai kerudung. Nah itu karena mereka belum begitu paham tentang seluk-beluk seperti apa nutup aurat dalam agama kita. Ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi yang ingin ngasih, kasih saja nggak apa-apa. Tapi kalau ada pakaian malam misalnya, nah ini silahkan ambil, pakai ini. Nggak boleh kamu pakai kemana-mana kecuali ingin tidur dengan suami gitu. Tuh. Lah jadi kalau nang kayak lapat diikat itu tadi, itu dikomentari orang lewat, wah mantap kerudungnya, cantik orangnya, tapi sayang seperti jalan rusak. Ya kan, pakai gunung-gunung gitu. Kita tutupi sajalah belang-belang jalan rusak itu. Demikian barangkali Pak ya. Kalau sebelum kita bertangan aja Ustaz Pak, tapi pakai dasternya handap itu mengeluarkan. Oh tetap sama itu. Kalau dasarnya handap sama. Nah, sama, panjangkan sedikit. Sama tuh, jadilah jangan dasar pendek jangan. Itu kalau bukan telapak tangan kan Pak, diperintahnya kan bukan telapak tangan. Apalagi kalau kita waktu umrah atau tawaf itu kan semestinya terlihat muka. Iya. Itu jadi persoalan jadinya. Memakai cadar Dibuka, kenapa dibuka? Karena pengalaman kemarin yang bercadar itu ternyata laki-laki. makanya kan, Karena dia ingin mengganggu perempuan. Nah, pada saat itu oleh kepolisian, oleh keamanan kerajaan disimpulkan tidak boleh menggunakan pakai cadar di tawaf di Ka'bah itu. Sebab ternyata tawaf di Ka'bah itu di beberapa ketangkap itu, ternyata laki-laki berpakai kumis. Nah, ini yang mengganggu keamanan di sana, maka dilarang di sana pakai cadar supaya ketahuan perempuan apa tidak gitu. Sebab kan gabung tawaf itu laki-laki sama perempuan itu. Nah, orang laki-laki yang suka ganggu itu mereka pakai cadar. Jadi karena gesekan apa sebagainya enggak masalah gitu. Maka diputuskan itu oleh keamanan Saudi bahwa harus dibuka semua. Azan itu selain yang dituntunkan, yang dicontohkan, yang dilakukan oleh pada masa Rasulullah oleh sahabat-sahabat lain, enggak benar. Jadi kalau azan itu yang ada perubahan azan itu ada cuma tiga bentuk. Azan yang pertama pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima ayat pada pukul sekitar setelah doha, menerima ayat dan Rasulullah ingin menyampaikan ayat itu pada jam itu juga, lalu memanggil Bilal bin Rabah, hai Bilal bin Rabah, azan kalian. Aku ingin menyampaikan beberapa ayat yang telah aku terima hari ini. Bilal bin Rabah naik di atas ketinggian lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tanpa hayya ala shalah, hayya ala falah. Kemudian orang berdatangan. Rasulullah sampaikan ayat. Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah azan. 1. Azan ini dikenal yang disebut dengan azan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak ada di sana ajakan salat. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW azan juga. Itu Allah yang sebagaimana yang azan kita umum di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasulullah menyebutnya itu azan. Kepada Abdullah bin Maktum sekali juga disebutkan oleh Rasulullah azan. Kemudian Rasulullah menyuruh azan tapi jauh sebelum subuh, untuk membangunkan orang-orang. Setelah bangun dia punya persiapan mandi dan lain sebagainya. Itu masuk ya kalau agak malam. Sama dengan azan yang ada ketika hayya alal falah, kemudian ditambah dengan ala salu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasulullah pun menyebut itu adalah azan. Kemudian pada suatu ketika panas yang bersangatan, para sahabat ada yang keluar rumah itu keluar darah, mimisan kata orang, keluar darah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Maktum untuk azan. Dan azan yang diatukan hayya ala shalah diganti dengan kalimat ala sallu fi rihalikum. Hayya alal falah diganti dengan ala sallu fi buyutikum. Hayya ala shalah harusnya begitu, tapi karena di luar sudah cuacanya tidak enak, maka diganti ala sallu fi rihalikum. Silahkan kalian salat di tempat-tempat kamu, tempat-tempat Anda. Hayya alal falah diganti dengan ala sallu fi buyutikum. Silahkan kalian salat di rumah-rumah kamu. Jadi sebenarnya diganti itu kalau hujan lebat dan membahayakan, kalau masuk di luar membahayakan, menuju masjid silahkan itu. Kita di sini kan gak ada tahu urusan. Biar hujan lebat puting beliung tetap di masjid hayya ala shalah. Nah, kalau puting beliung itu ganti tuh pas asar misalnya puting beliung terjadi, nah ganti ala sallu fi rihalikum 2 kali, ala sallu fi buyutikum 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuh, karena tidak aman Anda menuju masjid ini, silahkan kau sholat di tempat kamu, silahkan kau sholat di rumah kamu. Nah itu azan juga Rasulullah sebut. Demikian barangkali ya. Nah, demikian kaji kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini merupakan hasanah keilmuan kita yang terus-menerus mengaji. Yang boleh kita, yang penting sekarang ini, lenyapkan, hilangkan kesyirikan kita. Syirik dalam arti menyatakan keagungan dan kebesaran Allah itu lebih ada yang menandinginya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.